Kita mulai saja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi. Ini mata kuliah untuk pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Setelah ini kita akan menghadapi UTS. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang completing the accounting cycle, ya. Menyempurnakan siklus akuntansi. Oke, ini studi objektifnya, nanti silahkan dibaca ya studi objektifnya untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam bab ini. Ya, dalam akuntansi ya ada worksheet, ya ada istilah worksheet yang digunakan untuk membantu seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Worksheet itu sendiri itu adalah multiple column, ya. Jadi formulir yang berisi sebuah kolom-kolom yang terdiri dari kolom-kolom yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan, ya, yang digunakan untuk membantu menyiapkan laporan keuangan. Not permanent accounting record, jadi bukan suatu pencatatan permanen dalam proses akuntansi. Ini sebagai alat bantu saja. Kemudian terdiri 5 step proses, ya. Kemudian use of worksheet is optional. Jadi menggunakan worksheet itu adalah sesuatu hal yang sifatnya opsional. Jadi biasanya digunakan dalam pencatatan akuntansi yang sifatnya lebih manual, ya. Manual atau semi manual, biasanya kita menggunakan worksheet. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Ada account title, ada trial balance, ya, saldo awal, kemudian adjustment, ada adjusted trial balance, kemudian ada kolom laporan laba rugi dan kolom laporan posisi keuangan. Ini adalah contoh bentuk dari worksheet. Nah, tahapan pertama yang dalam kita membuat sebuah laporan keuangan yaitu adalah kita menyiapkan terlebih dahulu trial balance-nya, ya. Kita menyiapkan dulu trial balance. Jadi berapa cash yang dimiliki perusahaan, kemudian advertising supply, prepaid insurance, office equipment, dan lain sebagainya sampai di bawah sini, ya. Trial balance perusahaan, ya. Ketika kita ingin membuat sebuah laporan keuangan, sama ketika sebuah perusahaan misalkan biasanya dia tidak membuat laporan keuangan, kemudian dia ingin membuat laporan keuangan, maka kita harus membuat trial balance-nya dulu, ya, neraca saldonya terlebih dahulu. Ini yang harus dipersiapkan, ya. Ini ilustrasinya ya. Prepare trial balance on worksheet. Include all account with balance. Meliputi semua akun yang ada dalam perusahaan tersebut, ya. Diidentifikasi dulu akun-akun yang terkait dalam aktivitas usaha dalam suatu perusahaan, kemudian dibuatkan trial balance-nya, ya, di nominalnya, debit kreditnya, kemudian trial balance amount come directly from ledger account. Ini trial balance, ya, jumlah trial balance ini berasal dari buku besar, ya. General journal showing adjusted entries. Ya, ini saya kembali dulu ya. Jadi pembentukan trial balance ini sebelumnya berarti kita melakukan yang namanya penjurnalan dulu, jurnal umum, ya kan?
kemudian buku besar, kemudian dimasukkan ke sini. Ya, jadi tahapannya tetap melalui jurnal terlebih dahulu. Kita membuat jurnal dulu, ya kan? Kemudian posting ke buku besar. Nah, nanti masing-masing saldo balance yang ada dalam buku besar kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke trial balance-nya, ya. Nah, proses selanjutnya setelah kita membuat neraca saldo, ya, proses selanjutnya adalah kita membuat adjusting jurnal, dan jurnal penyesuaian, ya, baik transaksi yang sifatnya deferral ataupun accrued, ya. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Transaksi ini advertising supply expense, advertising supply, ya, yang sebelumnya kita mencatatkan ya advertising supply di aset, ya kan, beberapa perusahaan beli supply untuk material iklan, ya kan? Kemudian pada akhir periode, ya kan, dilakukan penilaian atau stock opnam terhadap material advertisingnya, ya kan? Kemudian yang dikeluarkan atau yang digunakan itu menjadi beban untuk mengakui beban advertising supply. Kemudian ada insurance expense terhadap prepaid insurance dan seterusnya, ya. Nah, ini yang kemarin sudah kita jelaskan, ya. Nah, setelah itu, ya, dari jurnal tadi, jurnal penyesuaian tadi, kemudian kita post terlebih dahulu ke buku besar, ya. Kita post ke buku besar. Nah, kemudian hasil dari saldo balance-nya kita masukkan ke bagian adjustment sini, ya. Kita masukkan ke bagian adjustment, ya. Tentunya nanti di sini pun akan bertambah, ya. Nah, kan tadi hanya sedikit, ya kan. Nah, ini kan berarti kaitannya dengan akun-akun yang kaitannya dengan penyesuaian, ya. Nah, kita masukkan, kita tambahkan akun-akun yang dibutuhkan terkait dengan jurnal penyesuaian. Enter adjustment amount, total adjustment column, and checks for equality. Tetap dicek persamaannya, ya. Persamaan akuntansinya tetap dicek untuk memastikan bahwa proses sudah balance yang dilakukan secara benar. Nah, adjustment key biasanya terkait dengan transaksi-transaksi ini. Supply use, insurance expired, depreciation expense, ya kan? Service revenue earned, service revenue accrued, interest accrued, salaries accrued, ya. Meliputi transaksi yang sifatnya deferral maupun accrued, ya. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan atau kurangi. Kalau debit ketemu debit maka ditambah, debit ketemu kredit dikurangi, ya. Kita sesuaikan, ya, sesuai. Oh, ini nggak ada, oh berarti tetap. Oh, advertising supply awalnya kita beli mempunyai 2.500, ya kan, yang keluar yang digunakan 1.500, berarti sisanya tinggal 1.000, ya, berarti sisanya tinggal 1.000. Kita sesuaikan. Oh, ini di debit, ini di kredit. Ini kita beli dulu 2.500, ya, material iklannya. Setelah itu digunakan 1.500, berarti sisa yang masih kita punyai adalah 1.000, ya. Kemudian private insurance, ya, kita bayar 600 polisinya, ya. Kemudian sudah mendapatkan pelayanan untuk asuransinya selama 1 bulan 50, ya, di kredit ini. Berarti debit ketemu kredit berarti dikurang, ya, berarti di debit 550. Terus sampai ke bawah, ya. Dan yang terakhir pastikan ininya tetap dipastikan persamaannya, equality-nya di bawahnya, ya. Ini terus ke bawah, ya kan. Kalau debit ketemu debit berarti ditambah, kalau debit ketemu kredit dikurangi, ya.
Setelah selesai prosesnya, kita pastikan persamaannya. Ya, kita pastikan persamaannya. Setelah itu lanjut ke proses selanjutnya. Nah, dari sini ya kan, untuk akun-akun yang kaitannya dengan income statement ya, meliputi revenue ya kan, dan beban-beban, maka akan dimasukkan di kolom income statement tersendiri ya, jangan digabung ya. Ini ya, service revenue, ya, salaries, rent, kemudian beban-beban yang lainnya dimasukkan ke dalam kolom laporan laba rugi atau income statement ya. Nah, sedangkan yang kaitannya dengan akun-akun yang ada dalam statement of financial position atau laporan posisi keuangan, kita masukkan tersendiri juga di laporan di kolom tersendiri ya. Nah, di sini ya, kita bisa perhatikan di sini mulai tidak balance ya kan, mulai tidak balance. Karena apa? Karena di sini kaitannya adalah income statement ya. Ini service revenue-nya 10.600, kemudian ada beban salaries expense, rental ya kan, kemudian ada advertising supply ya kan, kemudian ada insurance ya kan, dan seterusnya ya kan. Nah, ini ya kan, berarti total pendapatannya 10.600, total bebannya 7.740 ya kan. Dan di sini pun lihat ya, di sini belum balance ya kan. Nah, belum balance. Nah, nanti balance-nya dari sini. Kita lihat proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya adalah kita di sini ya. Ini tadi ya. 10.000 ini ya, 600 dikurangi total beban ya 7.740 itu sama dengan 2.860 ya. Sehingga 7.740 ditambah 2.860 ini sebagai income-nya ya, sebagai